Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami muliakan yakni Al-Kiram wal Mu'azzam Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Tidak lupa pula yang kami muliakan yakni Al-Ustadz Abdul Aziz BAMAG sebagai Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tidak lupa pula yang kami muliakan yakni dosen pengampuh Ustadz Ahmad Soni Irawan MH. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji tasyakur kita atas kehadirat Maulana Azza wa Jal, yang mana berkat rahmat taufik hidayahnya kita senantiasa diberikan kesehatan, sehat rohani maupun jasmani. Kedua kalinya sholawat beserta salam tetap kami haturkan kepada sanjungan dan junjungan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketiga kalinya kami di sini akan mempresentasikan tugas video yang mana berjudul tentang peradaban Islam pada masa pra-kolonial dan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sebelum tahun 1882. Peradaban Islam pada masa pra-kolonial dan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sebelum tahun 1882 merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Jadi pada masa Islam pra-kolonial dan kerajaan-kerajaan Islam Nusantara sebelum tahun 1882 di situ merupakan bagian dari integral sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat dan wilayah Muslim di wilayah berbagai masyarakat Muslim di wilayah tersebut. Berikut ini adalah gambaran mengenai peradilan Islam pada masa tersebut berdasarkan hasil kajian sejarah dan perkembangan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, latar belakang dan sistem peradilan Islam pra-kolonial. Awal mula dan bentuk peradilan. Jadi latar belakang sistem peradilan Islam pra-kolonial di sini ada beberapa hal, yang mana yang pertama tentang awal mula dan bentuk peradilan. Sebelum kedatangan Islam di Nusantara sudah ada sistem peradilan yang terbagi menjadi dua jenis. Jadi sebelum kedatangan Islam di Nusantara sudah ada sistem peradilan yang terbagi menjadi dua jenis, yaitu peradilan perdata. Peradilan perdata mengurus perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban negara. Jadi peradilan perdata di sini yaitu mengurus perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban negara. Dan peradilan peradu. Jadi yang pertama tadi sistem peradilan yang ada di sebelum kedatangan Islam di Nusantara itu ada dua. Jadi yang pertama peradilan perdata, yang mana peradilan perdata tersebut adalah mengurus perkara yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban negara. Dan yang nomor dua peradilan terpadu, yaitu mengurus perkara perseorangan yang bersumber dari hukum Hindu atau hukum adat setempat. Terus yang kedua peradilan Islam di kerajaan Islam. Setelah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Jepara, Banten, dan Mataram,
peradilan Islam mulai terorganisasi lebih formal. Pengadilan agama biasanya diselenggarakan oleh para penghulu, pejabat administrasi kemasjidan, dan sidang diadakan di serambi masjid sehingga sering disebut pengadilan serambi. Terus yang ketiga, peran Sultan Agung dan Kerajaan Mataram. Sultan Agung dari Mataram melakukan reformasi dengan mengisi lembaga peradilan yang sudah ada dengan prinsip-prinsip Islam. Di sini adalah latar belakang dari sistem peradilan Islam prakolonial. Terus struktur dan wewenang peradilan Islam di kerajaan Nusantara. Yang pertama di Kerajaan Aceh. Sistem peradilan yang ada di Kerajaan Aceh sudah sangat terstruktur dengan tingkatan peradilan mulai dari tingkat kampung dipimpin oleh Kewcik, Balai Hukum Mukim untuk perkara berat, sehingga pengadilan banding di tingkat dan Panglima Sagi. Terus yang kedua, Kesultanan Banten. Banten dikenal sebagai kerajaan Islam yang paling ketat melaksanakan hukum. Jadi Banten di sini adalah dikenal sebagai kerajaan Islam yang paling ketat melaksanakan hukum Islam. Yang ketiga, Kesultanan Priagaan dan wilayah lain. Di Priagaan dan beberapa wilayah lain, peradilan agama, peradilan dirikma keagamaan, dan peradilan cilaga pidana berjalan secara paralel dengan wewenang berbeda. Peradilan agama mengenai perkara yang dapat dijatuhi hukuman badan atau mati, biasanya terkait dengan hukum Islam. Selanjutnya, ciri-ciri khas peradilan Islam prakolonial. Yang pertama, pengadilan agama sering diadakan di serambi masjid dan dipimpin oleh penghulu atau ulama yang juga merupakan pejabat pemerintah. Jadi pengadilan agama di sini sering diadakan di serambi masjid atau bisa dikatakan di pinggir atau halaman masjid, yang mana dipimpin oleh penghulu atau ulama yang juga merupakan pejabat pemerintahan. Yang kedua, peradilan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintah umum di kerajaan-kerajaan Islam. Yang kedua, dari beberapa ciri khas peradilan Islam prakolonial, yaitu peradilan Islam merupakan bagian tak terpisahkan dari pemerintahan umum di kerajaan-kerajaan Islam. Jadi peradilan Islam di sini merupakan bagian yang tak pernah terpisahkan dari pemerintahan umum di berbagai kerajaan-kerajaan Islam. Yang ketiga, wewenang pengadilan agama sangat luas, mencakup perkara pernikahan, penceraian, waris, wakaf, nafkah, dan masalah sosial keagamaan lainnya. Yang keempat, yakni hukum Islam dijadikan pegangan utama dalam penyelesaian perkara meskipun diinteraksi dengan hukum adat dan sistem hukum sebelumnya. Jadi di sini adalah ciri khas peradilan Islam prakolonial. Ada 4 ciri khas. Terus perubahan setelah tahun 1882. Jadi pada 19 Januari 1882 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Koninklijke Besluit nomor 24 1882 nomor 152 yang mengubah susunan dan status peradilan agama Indonesia. Jadi pada 19 Januari 1882 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Koninklijke
Besluit nomor 24 1882 nomor 152 yang mana mengubah susunan dan status peradilan agama di Indonesia. Terus yang nomor 2, perubahan setelah tahun 1882. Sebelumnya peradilan agama sudah berjalan secara mandiri dan diakui di kerajaan-kerajaan Islam. Jadi sebelumnya memang peradilan agama itu sudah berjalan secara mandiri dan diakui di kerajaan-kerajaan Islam. Akan tetapi keputusan ini menandai formalitas peradilan agama dalam sistem hukum kolonial. Cukup kesimpulannya, peradilan Islam pada masa prakolonial dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum 1882 merupakan sistem peradilan yang sudah mapan dan terintegrasi dengan pemerintahan kerajaan. Jadi kesimpulannya adalah peradilan Islam pada masa prakolonial dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara sebelum 1882 itu memang sudah menjadi sistem peradilan yang sudah mapan dan terintegrasi dengan pemerintah kerajaan-kerajaan yang lain. Cukup sekian dari saya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.